klan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi jauh lebih kosong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari ketika tim perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan. Dan dengan demikian, hampir setengah dari anggota klan telah pergi untuk menonton. Sekarang, pintu masuk kota Wutan kemungkinan akan sepenuhnya dipenuhi oleh orang-orang. Dasar orang gila. Apa kalian pikir mereka akan membiarkan kalian lulus ujian masuk hanya karena kalian pergi melihat-lihat? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan santai sambil berjalan menuju pegunungan. Pada saat seperti ini setiap hari, dia akan melatih teknik daunnya tanpa boleh gagal. Akhirnya, waktu keberangkatan Xiaoyan dan yang lainnya pun tiba. Meskipun tim rekrutmen kali ini tetap berada di kota Wutan, wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka mencakup kota-kota terdekat lainnya. Jadi, ketika Xiaoyan dan kelompoknya bergegas ke lokasi rekrutmen keesokan harinya dan melihat antrean yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Di alun-alun yang luas itu, suara-suara dan keributan terus terdengar. Banyak sekali anak muda yang berjuang untuk masuk ke dalam alun-alun. Kalau bukan karena tentara dari para gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah itu pasti sudah berbondong-bondong masuk. Setelah menatap lautan manusia dengan kaget untuk waktu yang lama, Xiaoyan mendesah pelan. Wajahnya tampak putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari apa yang terlihat, sepertinya dia bisa melupakan tentang lulus ujian masuk hari ini. Tidak ada yang bisa kau lakukan, kan? Melihat sikap Xiaoyan yang putus asa, Xiaoyu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya segera berkata dengan suara senang. Sambil memutar matanya, Xiaoyan mengabaikannya. Apakah kakak Xiaoyu punya solusi? Ucap Sun Er. Melihat musuh bebuyutan itu hendak berdebat, Sun Er yang berdiri di samping mereka dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim perekrutan di kota Wutan adalah guruku. Tentu saja, sebagai murid kesayangannya, aku punya solusinya. Ucap Xiaoyu mengangkat hidungnya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ikuti aku. Melihat Xiaoyu mengangkat kakinya yang panjang dan seksi lalu berjalan menuju sisi lain alun-alun, Xiaoyan menatap Sun Er dan dengan tak berdaya menyingkirkan tangannya. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengannya, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk saat dia dan Xiaoyan mengikuti Xiaoyu. Beberapa dari mereka mengikuti Xiaoyu dan berputar mengelilingi alun-alun besar itu sebelum berhenti di sisi barat, tempat bagian belakang alun-alun itu berada. Di sana ada prajurit-prajurit yang bersenjata lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapis di sekitar tempat itu. Senjata-senjata mereka memancarkan cahaya dingin di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk. Sambil mengamati formasi yang dijaga ketat, Xiaoyu memberikan beberapa perintah kepada Xiaoyan sebelum melangkah maju sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara cukup lama kepada seorang yang tampaknya adalah seorang perwira. Baru setelah itu, dia melambaikan tangan kepada Xiaoyan dan kelompoknya untuk datang. Tatapan dingin perwira setengah baya itu menyapu Xiaoyan dan teman-temannya. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari petugas setengah baya itu, suara logam yang saling bergesekan terdengar dari dinding rapat pria berbaju besi dan perlahan sebuah jalan kecil muncul. Xiaoyu tersenyum pada petugas setengah baya itu sambil mengambil kembali plat hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke arah Xiaoyan dan kelompoknya, dia mengikuti petugas setengah baya itu dan memimpin kelompok itu masuk. Mengikuti di belakang Xiaoyu, anggota lain dari klan Xiao juga memasuki jalan ini. Begitu mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dingin di kulit mereka. Para prajurit tanpa ekspresi di sekitar mengeluarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu yang belum pernah mengalami formasi seperti itu merasakan tekanan kuat yang membuat mereka sulit bernafas. Mereka adalah prajurit yang selamat dari perang sesungguhnya, ucap Xiaoyan perlahan-lahan menghela nafas.
kemauan luar biasa Xiaoyan yang memungkinkannya untuk perlahan-lahan menghilangkan tekanan. Menjilat bibirnya, kaki yang lemah tiba-tiba terasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai Dose bintang 4, dia lebih kuat dari sebagian besar prajurit yang hadir. Dia mungkin tidak dapat bersaing dalam hal aura berdarah, tetapi paling tidak, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak yang pendek, kurang dari 20 meter, terasa seperti 100 atau 1000 meter bagi beberapa dari mereka. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah terakhir, mereka semua mendapati telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajahnya yang agak pucat, Xiaoyu menghadapi petugas setengah baya itu dan tersenyum pahit. "Seniorke, apakah Anda sengaja menyiksa kami?" ucap Xiaoyu. "Ini yang diperintahkan Guru Ruolin. Jika kalian ingin mengambil pintu belakang, wajar saja jika kalian harus memulai sedikit ujian. Kalian semua cukup hebat. Bawahan-bawahanku ini semua telah memeluk mayat hingga tertidur. Jika kalian tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, kalian akan lumpuh karena ketakutan di tengah jalan." Wajah berwira setengah baya itu menampakkan senyum saat tatapannya menyapu Xiaoyu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, melihat wajah tenang Sun Er dan Xiaoyan, keheranan memenuhi matanya. Sepertinya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik kali ini, ucap seniorke. Sambil melambaikan tangan ke arah petugas setengah baya itu dengan suara hati yang kurang baik, Xiaoyu menarik Xiaomei dan Xiaoning yang kakinya sudah melemah dan berjalan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah alun-alun, mata mereka menatap pemandangan sebuah tenda hijau besar. Dari sana, Xiaoyan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan manusia di luar. Di jalan setapak, sesekali ada beberapa orang yang telah lulus ujian masuk dan dengan gembira menuju bagian dalam alun-alun. "Yuer," tepat saat mereka mulai berjalan mendekati tenda besar itu, suara tawa seorang wanita terdengar. Sosok merah bergegas mendekat dan memeluk Xiaoyu dengan gembira. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiaoyu sambil bercanda lalu berkata, "Apakah kamu bertambah gemuk?" ucap sosok itu. "Dasar gadis mesum, minggir dari hadapanku." Sambil menegur serta tersenyum, Xiaoyu mendorong gadis itu. Setelah itu, dia berbalik menghadap Xiaoyan dan yang lainnya sambil memperkenalkan diri dan tersenyum. "Ini sahabatku di Akademi Jianan. Namanya Xueni dan merupakan Dose bintang 4, ucap Xiaoyu. Mendengar ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke wanita berbaju merah. Senyum berseri-seri terlihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambut coklatnya diikat dengan ekor kuda. Dia memiliki tubuh yang indah, pinggang yang sangat ramping, dan bokong yang bulat. Meskipun dia tidak secantik Xiaoyu, sosoknya yang cantik dan jahat adalah impian setiap pria. Selama perkenalan singkat itu, Xiaoyan menyadari bahwa banyak pemuda yang telah lulus ujian diam-diam dan dengan tidak senonoh menatap kedua wanita itu. Xiaoyu memeluk Xueni dengan penuh kasih sayang. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. "Mereka adalah anggota klanku. Ini Sun Er. Cantik bukan? Tapi kau tidak boleh punya niat apapun padanya. Dia tidak akan menunjukkan ketertarikan padamu. Ini Xiaomei, si cantik yang lainnya. Ini adikku Xiaoning. Yang terakhir ini adalah..." Ketika matanya tertuju pada Xiaoyan yang tampak malas, Xiaoyu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis bernama Xueni dan berbisik, "Dia Xiaoyan, orang yang pernah kusebutkan padamu sebelumnya," bisik Xiaoyu. Awalnya, Xueni melirik Sun Er dan Xiaomei. Matanya membelalak, dia terkesiap. "Klanmu benar-benar memiliki banyak wanita cantik. Begitu mereka masuk ke Akademi Jianan, kurasa semua pria akan benar-benar terpesona," ucap Xueni. "Hah? Xiaoyan?" Setelah berkesiap kaget, Xueni tiba-tiba terdiam saat dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi tercengang. "Apa ini orang yang kamu katakan? Sepupumu yang jatuh di 3 Duan Qi itu? Kelihatannya cukup tampan," ucap Xueni.
Hah? Sudut mulut Xiaoyu berkedut saat dia dengan kejam mencubit wanita bermulut besar di sebelahnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiaoyan, dia dengan malu mencoba menjelaskan, "Aku tidak membicarakanmu. Hanya saja telinganya yang tajam menangkap apa yang aku katakan ketika aku berbicara sambil tidur," ucap Xiaoyu. Sambil mengangkat alisnya, Xiaoyan mengerutkan mulutnya dan menyentuh wajahnya sambil mengejek. "Kamu memikirkanku bahkan dalam mimpimu? Sejak kapan hubungan kita sebaik ini? Dulu yang kulakukan hanyalah menyentuhmu." "Diamlah." Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah Xiaoyu dipenuhi rasa malu. Kakinya yang panjang dan seksi menendang Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan menggeser tubuhnya dengan halus untuk menghindarinya. Setelah membalasnya, dia melambaikan tangannya dan menghentikan godaannya. "Apa yang kau sentuh? Tidak mungkin Yu'er kan?" ucap Sueni nampak bingung. Wajah Sueni dipenuhi rasa ingin tahu saat Xiaoyu mencubitnya dengan kejam. "Yu'er, kenapa kau sangat kejam? Kau benar-benar menyerang teman lamamu." Sambil menutupi pergelangan tangannya yang memerah, Sueni menatap Xiaoyu dengan sepasang mata berkaca-kaca. "Jangan main-main, kita masih harus membawa mereka untuk mengikuti ujian." Xiaoyu memarahi sambil mendorong harta karun hidup itu, serta tidak tahu harus menangis atau tersenyum. "Baiklah, ayo pergi, ikuti aku. Aku akan memimpin jalan." Sueni mengubah wajahnya dan menahan air matanya. Dia berbalik dan hendak mengambil langkah pertama ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Oh, benar. Aku lupa memberitahumu bahwa Luobu ada di tim rekrutan ini. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, aku mendengar bahwa dia telah naik ke Doze bintang 4, ucap Sueni. Mendengar ini, wajah Xiaoyu yang tadinya tersenyum berubah muram dan dia berkata dengan tidak sabar, "Mengapa pria menyebalkan itu datang?" ucap Xiaoyu. "Bukankah itu karena Xiaoyu yang cantik di depan kita ini? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkanmu," ucap Sueni bercanda dan menggodanya. Xiaoyu menggertakkan giginya beberapa kali. Untuk beberapa saat, ekspresinya berubah tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan. "Apa yang kau lihat dariku? Lupakan saja tentang membuatku bersikap mesra denganmu di depan pria itu. Aku tidak tertarik padamu dan tidak berniat berpura-pura tertarik," ucap Xiaoyan. Melihat kilatan mata Xiaoyu dan mengingat kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan gadis itu. Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah itu sambil berjalan dengan angkuh menuju tenda besar. Yu'er, sepertinya pesonamu sudah memudar. Menghadapi hal yang baik seperti itu, para siswa di sekolah kita pasti akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Tapi bocah kecil itu malah mengabaikanmu." Sueni menatap punggung Xiaoyan dan berkata dengan tidak percaya. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Xiaoyu berkata dengan kesal, "Bajingan kecil ini aneh. Bagaimana kau bisa menggunakan logika untuk mencoba memahaminya? Selain vampir di akademi itu, pernahkah kau melihat orang lain yang bisa meningkat dari memiliki 3 Duan Qi menjadi Doze bintang 3 hanya dalam 1 tahun?" ucap Xiaoyu. Mendengar ini, mulut Sueni terbuka. Ekspresi nakalnya akhirnya diliputi rasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampan dan lembut itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan orang cacat klan yang diceritakan Xiaoyu sebelumnya? Xiaoyan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiaoyu ada di belakangnya, melotot marah ke arah punggungnya serta menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menolak tawarannya dan tidak memberinya muka apapun. Saat sekelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di bawah naungannya. Mereka terbagi dalam beberapa lingkaran kecil dan nampak berbincang. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan mereka semua adalah siswa dari akademi yang sama dengan Sueni, yaitu Akademi Jianan. Di luar tenda yang teduh dan sejuk, lebih dari 20 pemuda dan pemudi duduk di tanah di bawah terik matahari.
Meskipun panas membuat mereka berkeringat terus-menerus, ekspresi mereka tetap malu-malu. Sekilas, mereka tampak seperti siswa baru yang baru saja lulus ujian masuk. Sepasang gadis yang sedang mengobrol di dalam tenda tiba-tiba mendongak dan melihat Xiaoyu bersama kelompoknya berjalan ke arah mereka. Wajah para siswa langsung berseri-seri melihat pemandangan itu, dan mereka segera berlari sambil tertawa terbahak-bahak untuk mengelilingi Xiaoyu. Xiaoyan merasakan kepalanya membengkak karena serangan suara keras yang tiba-tiba. Dia tidak siap dengan keributan para gadis remaja. Pandangannya menyapu para siswi muda dan cantik ini. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiaoyan menyadari bahwa hubungan Xiaoyu di akademi tampaknya cukup baik. "Tolonglah, kalian semua, bisakah kalian semua lebih menahan diri?" kata Xiaoyu tanpa daya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia terpaksa mendorong beberapa teman yang terus-menerus melemparkan diri ke arahnya. "Yun-er, aku tidak melihatmu selama 2 bulan dan tampaknya tubuhmu menjadi lebih berisi saat aku tidak ada. Jujur saja, apakah kamu..." Seorang wanita berbaju cantik diam-diam mengusap dada Xiaoyu sebelum meletakkannya di bahunya sambil bercanda. Di sampingnya, Xiaoyan mendesah tak berdaya dan menatap Xiaoyu dengan pandangan aneh. Mengapa semua teman-temannya ini nampak seperti lintah betina? "Nyahlah, gadis cabul, jangan bersikap seenaknya padaku." Xiaoyu tersipu, mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat gadis-gadis lain yang mencoba menerkamnya, dia cepat-cepat mundur selangkah, menunjuk Xiaoyan dan kelompoknya, dan buru-buru memperkenalkan mereka. Untungnya, langkah ini berhasil menyingkirkan niat menggoda gadis-gadis itu. Gadis-gadis cantik sekali. Setelah tatapan mereka menyapu Sun-er dan Xiaomei, kecantikan mereka yang luar biasa menyebabkan para siswi itu mendesak kaget. Pandangan mereka perlahan beralih ke Xiaoyan, sedangkan Xiaoning untungnya diabaikan oleh para wanita ini karena hubungan saudaranya dengan Xiaoyu. Meskipun Xiaoyan lebih muda 2 atau 3 tahun dari Xiaoyu, ukurannya dapat dengan mudah dibandingkan dengan Xiaoyu setelah lebih dari setahun berlatih keras. Wajahnya mungkin tampak sedikit muda dan lembut, tetapi ia memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Kontradiksi visual ini menyebabkan para wanita tak berdaya untuk melihatnya lagi. Pemuda yang tampan sekali. "Yu-er, apakah dia sepupumu? Sepupu saudara? Jujur saja, apakah kau mencurinya untuk dirimu sendiri?" Terlepas dari betapa tenangnya Xiaoyan setelah mendengar para wanita ini secara terbuka mengajukan pertanyaan yang begitu berani di hadapan para pihak yang terlibat, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk berkedut. Pandangan yang ia gunakan pada Xiaoyu menjadi semakin aneh. Setelah mendengar ajakan gadis-gadis itu, Xiaoyu menunjukkan rasa malu dan ketidakberdayaan. Dia hendak menjelaskan ketika sudut matanya menangkap sosok laki-laki yang melangkah mendekat. Xiaoyu berubah dan mengerutkan kening. Seketika wajahnya memerah karena gugup saat dia berkata dengan genit, "Aku tidak punya hubungan darah dengannya. Kenapa kamu tidak berhenti mengolok-oloknya? Dia pemalu sejak dia masih kecil," ucap Xiaoyu. Mendengar kata-kata itu, semua siswi tercengang. Melihat Xiaoyu yang tampak bingung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai saling bertukar pandang. Awalnya mereka hanya bermaksud bercanda. Mereka tidak menyangka Xiaoyu benar-benar akan serius menjelaskan. Terlebih lagi, nada bicaranya seperti setengah mencoba berbohong. Bahkan, Sun-er dan mereka yang mengikuti Xiaoyu juga tercengang oleh nada bicara Xiaoyu yang mesra. Mereka saling bertukar pandang karena mereka semua melihat mata masing-masing yang nampak bingung. Sejak kapan hubungan antara Xiaoyu dan Xiaoyan menjadi begitu baik? Berdiri di satu sisi, Xiaoyan menatap dingin ke arah akting Xiaoyu. Ia hendak mengeksposnya ketika Xiaoyu dengan cepat mengulurkan tangannya. Salah satu tangannya menggenggam tangannya, sementara yang lain dengan mesra menyapu debu dari pakaian Xiaoyan. Melihat tindakan Xiaoyu yang tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya semuanya benar-benar terkejut. Kapan mereka pernah menyaksikan Xiaoyu memperlakukan pria lain dengan cara seperti itu? "Xiaoyu,
Kamu lama tak berjumpa." Tepat saat semua orang linglung, suara seorang laki-laki tiba-tiba memanggil. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala. Seorang pemuda berpakaian abu-abu berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar kepada mereka. Pemuda itu cukup tampan, tapi senyumnya yang berseri-seri itu tampak palsu bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Ekspresi bingung di wajah Xiaoyu perlahan menghilang. Berbalik dengan tangannya yang masih memegang Xiaoyan, dia melirik pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Luo Bu, lama tidak bertemu," ucap Xiaoyu. Sambil menganggukkan kepala dan tertawa, pemuda bernama Luo Bu itu menatap kedua tangan yang saling bertautan itu secara acak. Seketika, tatapan dingin dan amarah melintas di mata yang ia kirimkan kepada Xiaoyan. "Kamu pasti membawa beberapa orang ini, bukan?" Luo Bu bertanya sambil tersenyum saat dia melangkah ke arah mereka. Xiaoyu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu memperkenalkan Xiaoyan dan yang lainnya lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku membawa mereka ke sini untuk mengikuti ujian," ucap Xiaoyu. "Sudahkah kamu mencobanya?" Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Luo Bu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Dia melambaikannya dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan Guru Ruolin baru saja memberiku kristal ujian. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya? Kristal ujian lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang ujian di depan. Jika kamu tidak menggunakan milikku, kamu harus menunggu beberapa saat," ucap Luo Bu. Mendengar ini, Xiaoyu ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan, "Kristal ujian ini sangat sederhana. Selama kekuatanmu telah mencapai dogi dari 8 duan, kristal itu akan menyala. Begitu itu terjadi, kamu akan lulus ujian awal," ucap Xiaoyu. "Biarkan aku pergi." Xiaoyan menatapnya dengan tidak patuh dan memberi perintah dengan acuh tak acuh. Xiaoyu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikap patuhnya, cengkeraman orang yang bernama Luo Bu itu semakin erat pada bola kristal itu. "Sun-er, kenapa kalian tidak pergi duluan?" Xiaoyan mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena dipegang Xiaoyu dan berkata pada Sun-er sambil tersenyum. Sambil mengangguk lalu tersenyum, Sun-er, Xiaomei dan Xiaoning memimpin dan melangkah maju. Tak lama setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, bola itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat mereka bertiga berhasil, Xiaoyan juga maju dan dengan ceroboh menyentuh bola kristal, serta memperoleh hasil yang sama. "Jangan khawatir, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, aku tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini." Melihat keberhasilan keempat orang itu, Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini aturannya," ucap Luo Bu. Sambil tersenyum meminta maaf kepada Xiaoyu, Luo Bu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar yang sedang duduk di bawah sinar matahari. Menghadap Xiaoyan dan kelompoknya, dia berkata sambil tersenyum, "Selamat karena telah lulus ujian awal. Sekarang silakan duduk di luar selama setengah jam," ucap Luo Bu. "Luo Bu, apa maksudnya ini?" Mendengar perkataan Luo Bu, Xiaoyu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Xiaoyu, kamu juga murid di sini. Kamu harus tahu bahwa ini adalah peraturan selama perekrutan. Murid baru akhir-akhir ini semakin impulsif. Menguras semangat mereka selama perekrutan akan bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka di akademi," ucap Luo Bu menjelaskan sambil tersenyum. "Luo Bu, aku tidak tertarik dengan apapun yang kau katakan kepada murid baru. Tetapi kau tidak boleh memaksakan aturan buruk ini pada orang-orang yang kubawa ke sini," kata Xiaoyu dengan dingin. "Ini adalah aturannya," ucap Luo Bu. Sudut mulut Luo Bu berkedut. Ditegur di depan umum oleh Xiaoyu tanpa mempertimbangkan reputasinya telah menambahkan kemarahan dan kekesalan dalam dirinya. "Luo Bu, kamu seharusnya berhenti membuat masalah. Kamu tahu betul bahwa ini adalah aturan yang bisa diabaikan. Jadi mengapa kamu ingin membuat keributan besar?"
Gadis-gadis di sekitarnya mengerutkan kening karena mereka juga tidak tahan melihat Luobu mencoba membuat keributan besar tanpa alasan. Maaf, mereka telah lulus ujian di bawah pengawasanku. Berdasarkan peraturan, selama kurun waktu ini, aku yang bertanggung jawab atas mereka, ucap Luobu nampak tersenyum cerah. Melihat Xiaoyu yang marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. Baiklah, karena mereka adalah orang-orangmu, tidak semua dari mereka perlu keluar. Mengapa kita tidak membiarkan seorang menjadi perwakilan? Coba aku pikirkan. Kita akan biarkan anak laki-laki ini menjadi perwakilan. Dia laki-laki, jadi dia tidak perlu khawatir menjadi lebih gelap di bawah matahari, ucap Luobu. Setelah perlahan menggerakkan jarinya di antara beberapa siswa baru, dia akhirnya tersenyum dan berhenti di depan Xiaoyan. Xiaoyan membelalakan matanya dan dengan acuh tak acuh memperhatikan pemuda di depannya yang penuh dengan senyuman. Nyahlah, Xiaoyan juga tidak akan pergi. Aku akan mencari guru Ruolin untuk membicarakan ini. Kau tidak perlu berada di sini untuk memberi perintah, ucap Xiaoyu. Dengan langkah kakinya yang panjang dan seksi, Xiaoyu berdiri di depan Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Kakak Luobu, sepertinya kau sedang mengalami masalah. Tepat saat mereka terlibat dalam pertikaian yang terus-menerus, sekelompok pria yang tertawa muncul dari balik bayangan tenda. Sebenarnya bukan masalah, hanya saja murid baru ini tidak mau berada di bawah matahari, ucap Luobu sembari mengamankan bola kristalnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Sudah lama sekali aku tidak melihat murid baru yang sombong seperti ini. Kakak Luobu, apakah kau butuh bantuan kami? Mendengar ini, seorang pemuda dengan 1 bintang emas di dadanya tersenyum pelan pada Luobu. Senyumnya dipenuhi dengan usaha untuk menjilat. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luobu menatap Xiaoyu yang berwajah muram dan merenung. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, "Kenapa kita tidak melakukan ini saja? Tidak apa-apa untuk tidak keluar. Tetapi ada banyak siswa baru di luar sana yang menonton. Jika hanya beberapa siswa ini yang dikecualikan dari berada di bawah terik matahari, yang lain mungkin tidak akan senang karenanya," ucap Luobu. Sambil berbicara, Luobu menepuk bahu pemuda di sampingnya dan tersenyum pada Xiaoyan. "Karena kamu tidak ingin keluar, mengapa kamu tidak bertarung dengan Gela di sini? Tentu saja, kamu tidak perlu mengalahkannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan selama 20 ronde di bawahnya," ucap Luobu. Mendengar ini, para wanita di samping Xiaoyu langsung meneriaki Luobu dengan marah. Setelah melihat situasinya, mereka akhirnya mengerti bahwa pria ini cemburu pada Xiaoyan dan mencoba menyalahgunakan wewenangnya untuk menghukum Xiaoyan karena dendam pribadi. Dibandingkan dengan teriakan marah orang-orang di sekitarnya, Xiaoyu anehnya menjadi pendiam. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiaoyan, dia jelas mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah darinya. Berurusan dengan dosa bintang 1 bukanlah sesuatu yang sulit. Mengabaikan tatapan Xiaoyu, Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap Luobu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya dia tidak ingin ikut campur, tetapi orang ini terus memaksanya. "Ayolah, anak kecil, biar aku yang mengajarimu cara menghormati seniormu. Kalau tidak, saat kau menderita di akademi nanti, kau akan menyalahkan kami." Pemuda bernama Gela itu melangkah maju dan tersenyum pada Xiaoyan dengan niat jahat. Perlahan-lahan menghembuskan nafasnya, Xiaoyan hanya mengangkat bahunya di depan tatapan semua orang. Ia melangkah maju 2 langkah. Saat berada di samping Xiaoyu, ia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kejam mencengkram pinggang ramping Xiaoyu dan menariknya ke dalam pelukan. Menghadapi serangan mendadak Xiaoyan, Xiaoyu tertegun sejenak sebelum seluruh wajahnya terbakar. Mengingat Luobu ada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perlawanannya dan menggertakkan giginya sambil terus-menerus mengutuk pria yang telah memanfaatkannya di depan umum. Tindakan Xiaoyan membuat semua wanita di sekitar mereka tercengang. Hal itu juga membuat wajah Luobu langsung menjadi gelap. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin berkata pada Gela,
Bersikaplah lebih kejam saat kau menyerangnya, ucap Luobu. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sun Er dan dua orang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya melihat tindakan aneh itu. Ini menarik, Xiaoyan berbisik dingin sambil membelai pinggang Xiaoyu 2 kali lagi, serta tampak enggan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan melepaskan tangannya tanpa melirik wajah Xiaoyu yang merah padam. Dia meregangkan lehernya sambil menahan senyum di ujung mulutnya dan perlahan berjalan menuju Gela yang menatapnya dengan sinis. Melihat Xiaoyan berjalan mendekat, Gela tersenyum dingin. Dia telah melihat banyak murid baru yang menonjol, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akhir yang baik. Menguras semangat murid baru selama perekrutan adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki banyak bakat. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di rumah mereka dan jarang bertemu dengan ejekan atau semacamnya. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan orang-orang luar biasa akan dengan mudah mengakibatkan perkelahian karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketika merekrut murid baru, penting untuk membiarkan murid baru memahami dengan jelas kemampuan mereka dan menguras kesombongan dan semangat mereka. Ketika dihadapkan dengan aturan tidak resmi ini, bahkan para guru Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, aturan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mengepalkan tinjunya dan membiarkan daukinya yang samar menyelimutinya, Gela tersenyum dingin. Dulu ketika ia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, ia juga melawan dengan bakatnya. Namun, seorang senior dosen bintang 2 hanya menggunakan satu pukulan sebelum ia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini semakin meningkatkan keinginannya untuk menghancurkan semangat setiap siswa baru yang dilihatnya. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. "Yuer, kenapa kau tidak menghentikannya? Berada di bawah sinar matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik." Melihat senyum sinis Gela, gadis-gadis di samping Xiaoyu agak enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiaoyu, Sueni teringat akan penilaian Xiaoyu terhadap Xiaoyan dan matanya yang jernih berkedip. Dengan rasa ingin tahu, dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis itu. Dia ingin tahu apakah Xiaoyu benar, dan bahwa pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Sambil menutup rapat bibir merahnya, Sueni meletakkan tangannya di depan dadanya sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya yang belum mereda, Xiaoyu tampak sangat menarik. Dia dengan malas merentangkan tangannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Sambil menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan bisikan yang tidak jelas, "Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita," ucap Xiaoyu. Melihat dua orang di dalam tenda yang akan mulai berkelahi, 20 lebih siswa baru di bawah matahari dengan penasaran mengarahkan pandangan mereka ke dalam tenda. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga telah mencoba untuk membalas, tetapi semua pembalasan itu dengan mudah diredam dengan paksa oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat yang lain ingin menantang kekuatan para murid senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap untuk menyaksikan bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. "Apakah kamu siap?" ucap Gela. Senang menjadi pusat perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. "Mulailah," ucap Xiaoyan hanya menggaruk dagunya pelan, membuat semua orang tercengang. Bocah kecil, mentalitasmu tidak buruk. Menghadapi sikap Xiaoyan, Gela sedikit terkejut. Seketika dia merasakan kemarahan di dalam. Apakah ini upaya untuk mendiskriminasi dirinya? Sambil menghela nafas pelan, Xiaoyan tidak repot-repot mengatakan omong kosong. Dia hanya menatap malas ke arah wajah lawannya yang agak marah.
Sangat bagus, ucap Gelah. Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gelah. Dengan senyum dingin, dia dengan marah menyerbu ke depan dengan tangan kanannya terkepal dan Dogi berkumpul di atasnya. Seketika tinju itu bersama dengan angin yang menyertainya dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Para penonton di sekitarnya saat melihat Gelah menggunakan kekuatan sebesar itu terhadap seorang murid baru mengerutkan keningnya. Dengan perlahan mengangkat kelopak matanya dan melihat tinju besar itu melesat ke arahnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di tempat yang akan dihantam tinju pertama dan menghentikan tinju Gelah. Setelah menghentikan tinjunya, telapak tangannya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan itu bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun, seolah-olah seperti meninju udara. Kecepatan, lambat. Kekuatan, lemah. Apa kau benar-benar murid dari Akademi Jianan? Sambil mengangkat wajahnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Ejekan dalam bisikan pemuda itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Satu persatu, tatapan heran menatap titik di mana tinju dan telapak tangan bersentuhan. Sulit dibayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari Dozo Bintang 1. Luobu yang tadinya penuh senyum perlahan berubah muram saat melihat kejadian ini. Tatapannya dipenuhi rasa dingin saat melihat pemuda yang tersenyum tipis. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Kalau saja dia tahu, dia akan membiarkan orang yang lebih kuat ikut bertarung. Bajingan, kau mau mati, ucap Gelah. Diolok-olok di depan umum oleh murid baru, wajah Gelah memerah sepenuhnya saat dia berteriak. Kaki kanannya diarahkan ke perut bagian bawah Xiaoyan dan menendang dengan keras. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiaoyan dengan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak terpakai seperti yang dilakukan seseorang terhadap seekor lalat. Akhirnya, dengan suara berderak, dia memukul pergelangan kaki Gelah. Seketika itu, memar pun langsung muncul. Rasa sakit yang hebat terpancar dari pergelangan kakinya, menyebabkan Gelah menghirup udara dingin. Amarah di wajahnya menjadi semakin liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyan. Kaki kanannya melangkah dari tanah dan meminjam kekuatan untuk terbang tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, Dogi hijau pusat muncul di kaki kanannya. Cahaya imajiner seperti bilah angin menutupi kakinya sebelum dengan kejam memotong ke arah tengkorak Xiaoyan. Tak tahu malu, bahkan menggunakan tepi cahaya angin. Ini adalah skill Huang Dou tingkat tinggi. Orang ini terlalu tak tahu malu. Melihat bila-bila cahaya samar di kaki Gelah, sekelompok siswi yang wajahnya dipenuhi amarah berteriak dengan marah. Melihat tindakan Gelah, alis Xiaoyu sedikit berkerut, lalu segera mengendur. Saat itu, bahkan setelah menggunakan jurus Douzuan tingkat tinggi, tangan Jia Liao masih lumpuh karena Xiaoyan. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan Dozo Bintang 1, orang ini dapat melakukan kerusakan yang berarti pada Xiaoyan. Mengangkat wajahnya, angin yang sedikit kencang menyebabkan wajah Xiaoyan sedikit bergetar. Perlahan mengangkat telapak tangannya, dia membidik Gelah yang turun. "Enyahlah," ucap Xiaoyan. Sambil menggerakkan bibirnya, suara samar itu berteriak. Saat teriakan itu mereda, sebuah kekuatan yang ganas dan tak berbentuk keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan mendarat dengan tajam di dada Gelah yang turun. Seketika suara arangan muncul saat dadanya mengalami hantaman keras yang tidak diketahui. Wajah Gelah yang dingin langsung memucat. Sesaat kemudian, tubuhnya terdorong ke belakang saat dia memuntahkan seteguk darah. Setelah tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, tubuhnya mendarat keras di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gelah sedikit berkedut saat wajahnya yang ketakutan menatap pemuda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya yang masih terentang. Dadanya kemudian terasa sesak dan pandangannya menjadi gelap saat dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gelah sampai saat ia terlempar ke belakang tanpa alasan yang jelas hanya kurang dari 10 detik. Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu yang begitu singkat,
Orang-orang baik yang ada di dalam maupun di luar perkemahan kompak terdiam. Di bawah terik matahari, para siswa baru itu dengan bodohnya menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan mereka yang penuh semangat beralih ke pemuda yang berdiri di bawah rindang pohon. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seorang siswa baru mengalahkan seorang siswa senior. Terlebih lagi, siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Para gadis muda yang cantik di antara para siswa baru itu menatap penuh gairah pada pemuda berpakaian hitam yang berwajah acuh tak acuh itu. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan kekaguman. Kalau saja suasananya tepat, mereka mungkin akan menjerit sekali atau dua kali untuk melampiaskan perasaan kekaguman mereka. Tentu saja, bakat yang mengerikan. Sambil menatap Xiaoyan dengan seksama, Sua ini mendesak kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiaoyan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiaoyu sebelumnya adalah kebenaran. You are orang dari keluargamu ini, seberapa kuat dia sebenarnya? Dari penampilannya, sepertinya dia sudah menjadi douse kan? Sambil menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan tatapan kosong, gadis-gadis di samping Xiaoyu tiba-tiba bertanya dengan terbata-bata. Sungguh lelucon, mampu mengalahkan douse bintang 1 dengan mudah. Kekuatannya sudah lebih daripada kebanyakan orang di sini. Xiaoyu tersenyum manis sambil menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri di tempat pertarungan itu terjadi. Sebuah cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia meniru sikap Xiaoyan dan melambaikan tangannya sambil berkata lalu tersenyum. Jika kita bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah menurutmu dia seorang douse? Ucap Xiaoyu. Seorang douse di usia yang masih sangat muda. Bahkan di Akademi Jianan, dia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. You are, sepertinya seleramu cukup bagus. Tapi dia sepupumu bukan? Kenapa kamu tidak membiarkan kami memilikinya? Wanita cantik itu menggodanya sambil tertawa. Enyahlah kau wanita cabul, ucap Xiaoyu. Dengan wajah memerah, Xiaoyu mendorong gadis itu menjauh. Dalam hatinya, Xiaoyu bergumam tanpa alasan. Sudah kubilang, tidak ada hubungan darah antara dia dan aku. Kemunculan tiba-tiba perasaan tulusnya membuat ujung telinga Xiaoyu melepuh. Dia segera memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya. Tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan tawa di sisi Xiaoyu, wajah Luobu menjadi semakin suram. Dia menatap dingin ke arah Xiaoyan saat sudut mulutnya berkedut. Aku tidak perlu keluar sekarang kan? Ucap Xiaoyan menarik lengan bajunya dengan santai, menatap Luobu dan tersenyum tipis. Baiklah, sepertinya kau punya beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luobu sekali lagi memperlihatkan senyum berseri-seri. Berjalan maju, dia menempuk bahu Xiaoyan dengan sikap yang tampak ramah sambil berbisik dingin. Anak kecil, sebaiknya kau jangan terlalu kurang ajar. Meskipun kau punya beberapa bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darimu. Dengan sikapmu, kau akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan, ucap Luobu. Terima kasih atas pengingatmu. Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Xiaoyan berkata, tapi aku yakin kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiaoyan bukan orang bodoh. Kebencian Luobu terhadapnya adalah sesuatu yang jelas-jelas dia pahami. Karena itu, tidak perlu bersikap bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiaoyan tidak takut padanya. Jika dia harus lebih kesal, itu bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayatnya. Meskipun permusuhan Luobu terhadapnya berawal dari kesalahpahaman, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dengan kata lain, Luobu tidak memiliki kualifikasi untuk menjelaskannya kepada Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyu mungkin berdebat dengannya setiap hari, tetapi Xiaoyan tidak ingin dia disakiti oleh orang munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiaoyan, senyum cerah Luobu sekali lagi berubah menjadi dingin.
Matanya yang dingin menatap tajam ke arah Xiaoyan dan wajahnya berkedut. Kilatan dingin di matanya seolah-olah secara imajiner mencabik-cabik Xiaoyan menjadi beberapa bagian. Xiaoyan mengabaikan serangan visual yang tidak ada gunanya itu. Senyum acuh tak acuh di wajahnya yang halus dan tampan jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyum munafik yang sok kuat. Bocah sombong, saat kau mulai masuk akademi Jianan, aku akan menjagamu dengan baik sebagai seniormu. Luo Bu menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum dingin. Sambil menyentuh wajahnya, Xiaoyan berkata dengan lembut, aku tidak tahu tentang hal-hal lainnya, tetapi jika kau terus bertindak seperti ini, percayalah padaku, aku dapat membuatmu tidak dapat meninggalkan kota Wutan, ucap Xiaoyan. Sambil menyipitkan matanya, sudut mulut Luo Bu berkedut saat dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan jejak. Ketika dia menatap mata hitam dingin itu, Luo Bu benar-benar merasakan dingin yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia rasakan ketika dia menghadapi serigala mistik yang buas sendirian selama misi terakhirnya. Luo Bu menelan ludahnya diam-diam. Kata-kata mengancam yang hendak keluar dari mulutnya juga ditelan paksa. Bagus sekali, ucap Luo Bu. Luo Bu menghembuskan nafas. Tampaknya berniat mengusir rasa dingin yang memalukan yang dirasakannya. Sambil menggertakkan gigi dan menganggukkan kepala, dia telah membuat keputusan. Jika dia punya kesempatan, dia akan mencari seseorang untuk membina hubungan yang baik dengan bocah ini. Sambil menatap Luo Bu dengan acuh tak acuh, Xiaoyan tengah mempertimbangkan apakah akan mencari kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari kota Wutan guna menghindari masalah di masa mendatang ketika sebuah suara wanita lembut dari dalam tenda membuat Xiaoyan melunak. Bocah kecil ini punya bakat yang luar biasa. Kali ini, sepertinya aku telah menemukan harta karun.